Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Mirnawati dengan NIM 2011305058. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario video terpadu untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika saya dari Ibu Siti Nasia. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan pada pagi hari ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ke depannya. Baik, sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang di sini yang belum sarapan? Ada yang sudah dan ada yang belum. Besok-besok, alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran atau sebelum Ibu masuk, kalian harus sudah sarapan dulu ya, agar materi yang Ibu jelaskan atau materi yang sedang Ibu bicarakan kepada kalian mudah dipahami dan tidak ada pikiran lapar lagi atau materinya tidak masuk ataupun lain sebagainya. Baik, sebelum kita mulai melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama dulu, agar Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, agar materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua di masa yang akan datang. Amin. Baik, siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Andi, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Andi. Baik, sebelum Ibu melakukan pembahasan materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Fatimah? Kenapa? Sakit. Oh iya, sakit ya. Alangkah baiknya di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan yang lebih ekstra lagi, perbanyak minum air putih, perbanyak makanan yang bernutrisi, jangan lupa pakai masker dan menjaga imun itu dengan lebih baik lagi. Sering-sering olahraga juga agar kita dihindarkan dari segala penyakit, dan jangan lupa juga berdoa agar Allah senantiasa melindungi kita dari segala penyakit ya. Baik. Di sini Ibu akan membahas materi tentang bilangan bulat. Apa ada yang sudah tahu apa itu bilangan bulat? Benar sekali, Nisa. Bilangan bulat adalah bilangan yang nilainya bulat dan terdiri dari bilangan cancah dan negatifnya. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Himpunan semua bilangan bulat dalam matematika dilambangkan dengan huruf, siapa yang sudah tahu? Benar sekali, dengan huruf Z. Dari Zahlen, berasal dari bahasa Jerman yang berarti bilangan. Bilangan bulat secara keseluruhan terdiri dari bilangan bulat asli, 0, dan bilangan bulat negatif. Maka bilangan desimal dan bilangan pecahan bukan termasuk bilangan bulat. Bilangan asli, bilangan bulat positif terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan asli terbagi menjadi bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah himpunan bilangan yang nilainya tidak habis dibagi dua. Bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah himpunan bilangan asli yang nilainya habis dibagi dua. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah himpunan bilangan asli yang terdiri dari satu dan hanya bisa dibagi dengan angka satu atau bilangan itu sendiri. Yang terakhir, bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah himpunan bilangan asli lebih dari satu yang tidak termasuk bilangan prima. Apa ada yang sudah paham? Atau ada yang perlu dipertanyakan? Siapa yang belum paham di sini? Angkat tangan ya. Baik, paham semua ya. Mudah sekali. Baik, kita lanjutnya. Yang kedua atau yang B, membandingkan bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat itu ada cara membandingkannya. Dalam membandingkan bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus mengurutkan bilangan bulat tersebut. Mengurutkan bilangan berarti menuliskan bilangan bulat secara urut dari bilangan bulat yang terkecil hingga ke nilai yang lebih besar atau sebaliknya. Berdasarkan garis bilangan, semakin ke kanan suatu bilangan,
maka nilai semakin besar ya. Sedangkan semakin kecil suatu bilangan, maka nilai yang akan diperoleh akan semakin kecil. Pinter. Setelah mengetahui urutannya, lalu kita dapat membandingkan bilangan bulat tersebut. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan nilai suatu bilangan bulat. Apakah lebih besar, atau sama dengan, atau mungkin saja bisa menjadi bilangan bulat yang semakin kecil. Nah, di sini juga bilangan bulat nih membandingkannya ada simbolnya. Simbol yang digunakan dalam perbandingan bilangan bulat yaitu misalkan ya A dan B termasuk dalam himpunan bilangan bulat. Maka jika A lebih besar dari B, maka A lebih dari B. Jika A sama dengan B, maka A sama dengan B. Jika A lebih kecil dari B, maka A lebih kecil dari B. Paham ya? Mudah sekali simbolnya. Baik, kita lanjut ke operasi bilangan bulat. Nah, dalam operasi bilangan bulat ini terdiri dari 4, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Tapi di sini Ibu akan membahas operasi bilangan bulat yang penjumlahan saja ya, bergantian, berurut. Biar mudah dipahami. Kita fokus ke penjumlahan dulu ya. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda apa? Ya, tanda positif. Tanda positif dong, karena dia penjumlahan. Penjumlahan dari bilangan yang sejenis, positif atau negatif, akan menghasilkan bilangan yang sejenis pula. Misalkan ya, bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Begitu pula bilangan cacah dan bilangan positif atau bilangan negatif. Penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Lanjut ya. Ya, di sini ada sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada yang sudah tahu apa aja sifat-sifatnya dan ada berapa? Belum ya. Yang pertama ada sifat tertutup. Pada penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Untuk setiap bilangan bulat, A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contohnya nih ya, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, 6-nya ini termasuk bilangan bulat juga. Yang kedua ada sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Misalkan nih, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya nih, 3 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 3. Jadi dipertukarkan gitu. Ya. Yang ketiga ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Misalnya nih, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 4 ditambah 1. Jadi harus dikelompokkan. Kita berlanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu menggunakan negatif biar pemahaman kita lebih tinggi lagi. Contoh yang pertama, 5 ditambah negatif 12 ditambah 3 sama dengan, ditulis lagi ya, 5 ditambah negatif 12 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah negatif 12 ditambah 3. Jadi 5 ditambah negatif 12 ditambah 3 sama dengan min 7 ditambah 3. Dari mana min 7-nya? Min 7 dapat dari 5 ditambah negatif 12, hasilnya min 7. Dari mana 3-nya? 3-nya diambil dari bagian belakang karena yang ditambah hanya bagian depannya dulu. 5 ditambah di 5 ditambah negatif 12. Jadi 5 ditambah negatif 12 tambah 3 sama dengan 4. Dari mana negatif 4? Negatif 4 diperoleh dari negatif 7 ditambah 3 sama dengan negatif 4. Pinter. Contoh yang kedua, di sini negatifnya berada di depan. Negatif 2 ditambah 10 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan negatif 2 ditambah 10 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 8 tambah 4. 8 tambah 4 dari mana, Bu?
Nah, 8 itu dapat dari negatif 2 ditambah 10 sama dengan 8. Nah, 4 itu dapat dari bagian belakangnya itu, ya. Jadi, negatif 2 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 12. Pinter. Oke, habis ya. Apa ada yang perlu dipertanyakan? Atau ada yang kurang dipahami tentang materi bilangan bulat? Silahkan dipertanyakan. Apa yang belum dipahami? Nanti bisa kita belajar sama-sama. Oke? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, materi Ibu kita tutup dulu ya. Ibu mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kurangnya datang dari saya sendiri, lebihnya datang dari Allah. Baik, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.